Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Sobat MBTA Farm bersama saya Aris Cupang. Di video kali ini saya mau berbagi teman-teman yaitu tips ketika teman-teman beli wadah baru yang akan digunakan untuk burayak ya. Jadi biasanya saya itu menggunakan ember teman-teman ya, atau sebagian orang bilangnya baskom yang besar sebagai pembesaran burayak. Nah, itu kalau baru beli biasanya kan embernya itu bau ya, bau plastik gitu, bau keluar dari pabrik. Nah, itu sangat berbahaya kalau langsung kita gunakan. Saya punya tips ya, atau kebiasaan yang sering saya lakukan ketika saya membeli ember baru untuk wadah pembesaran burayak ikan cupang ya. Bagaimana caranya? Silahkan teman-teman simak terus video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel MBTA Farm karena subscribe itu gratis ya. Dan jangan lupa untuk share karena bisa bermanfaat buat teman-teman lainnya. Mari kita simak video ini selengkapnya teman-teman ya. Bagaimana cara mengatasi bau ember yang masih baru ya ketika kita beli ember untuk wadah pembesaran burayak ikan cupang. Ya Sobat MBTA Farm, nah biasanya saya pakai wadah seperti ini ya, baskom atau ember. Sebagian orang bilangnya baskom, tapi saya lebih suka menyebutnya ember karena besar ya. Ini baskom yang saya gunakan ya, ember yang saya gunakan ini ukuran 24 ya. Nah, yang baru itu hitam itu ya, itu ukurannya lebih besar, ukuran 36 kalau nggak salah ya. Cuman itu harganya mahal, saya beli 100.000 lebih ya. Tapi itu tebel banget kuatnya. Kalau yang ini saya beli waktu itu 2 tahun yang lalu ya, sekitar di angka 30 ribuan. Nggak tahu kalau sekarang ini berapa ya. Ini harganya sekitar 30 ribuan, ukuran 24. Tapi kesini ya saya sudah mulai meninggalkan ember yang seperti ini ya. Ya, karena kalau ember yang seperti ini ternyata itu air cepat kotor teman-teman tuh ya. Karena mungkin tidak terlalu tebal ya, sehingga ketika kena sinar matahari dia cepat kotor seperti ini tuh ya. Sudah berlumut ya. Padahal ini baru 2 mingguan udah kayak gini ya. Nah, di ember yang baru itu saya pakainya sekarang yang seperti ini teman-teman ya, hitam gitu. Tapi bukan yang Dove. Kan ada tuh yang bentuknya seperti ini ya, gelap, tebel gitu. Nah, itu biasanya dari plastik daur ulang ya. Itu bau banget ya. Nah, kalau yang ini bukan plastik daur ulang ya sepertinya, soalnya ini memang bau teman-teman ya, masih baru saya beli. Tapi baunya itu nggak kayak yang ember buat cor ya biasanya. Nah, itu bau banget, bau plastiknya ketara banget. Sebenarnya mau nggak masalah sih mau yang tebel kayak dari plastik daur ulang atau mungkin mau pakai yang ini. Saya punya SOP, jadi setiap ember baru itu nanti saya hilangkan dulu baunya. Oh ya, informasi aja buat teman-teman, ini ember yang saya gunakan ini yang ukuran 32. Nah, tuh ya, 32. Dan ini lebih tebel. Nah, ini sama seperti yang tadi warna pink tadi, tapi ini apa namanya? Nggak cepat kotor teman-teman tuh ya. Karena mungkin ini lebih tebel sehingga lebih maksimal. Nah, itu burayaknya kelihatan ya. Alhamdulillah banyak banget. Oke, saya suka nutupin seperti ini ya, supaya tidak kena hujan. Gitu ya teman-teman ya. Ya, ini tadi habis kecemplung. Oke, kita bersihkan dulu biar tidak ada ikan yang ke bawah. Taruh lagi. Oke, kembali ke yang ini teman-teman ya. Ini ukurannya 32 ya. Dan ini saya beli itu harganya 42.000 tuh ya. Nah ya, 42.000. Ini hitung-hitung investasi ya. Kan kalau kepake 2 tahun udah menghasilkan berapa juta ya. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu. Kalau misalnya belum bisa bikin apa namanya kolam yang dari semen, pakai ini aja. Tapi nanti kalau misalnya ikannya rapet banget, bisa di split jadi 2.
gitu ya. Nah ini ember ini masih baru dan agak bau teman-teman ya. Tapi kalau yang bahannya seperti ini baunya nggak terlalu. Tapi kalau ember yang seperti itu ya, itu bau banget yang ember cor ya. Tapi itu bisa kita hilangkan. Nah biasanya saya untuk menghilangkan itu adalah dengan merendamnya ini dengan air teman-teman ya. Kita akan coba isi ya, kita nyalakan. Nah ini biasanya saya isi sampai penuh. Apakah hanya diisi air aja? Enggak teman-teman, saya kasih obat biru ya. Saya kasih obat biru seperti ini, obat birunya. Dan saya kasih garam krosok ya. Ya garam krosok, bukan garam dapur. Nah ini kita pakai dua ini, kita bawa ke sana. Ini biasanya saya isi sampai penuh, kemudian kita kasih obat biru ya. Ini obat birunya saya ngeracik sendiri teman-teman ya. Nah ini kita tuang secukupnya aja sampai airnya jadi biru. Tujuannya apa? Supaya bakteri atau jamur yang ada mungkin ya terbawa di ember tersebut bisa mati ya, seperti itu. Kemudian saya kasih garam, kasih garam dulu ya. Ini garam krosok ya, mungkin di tempat teman-teman namanya beda. Jadi garam krosok itu garam yang langsung dari laut, belum diolah ya, masih kasar seperti ini ya. Saya pakai garam seperti ini untuk hemat biaya ya, karena kan banyak ikannya. Kalau misalnya pakai garam dapur atau apalagi garam ikan kan harganya mahal ya, jadi nanti bisa menambah-nambahin biaya. Jadi kita berusaha menekan biaya pakai garam krosok, dan alhamdulillah sih nggak ada masalah sejauh ini ya. Yang penting garam krosoknya bersih, nggak kotor. Soalnya kadang ada juga garam krosok itu yang kotor ya, masih ada debu-debunya, masih ada kotorannya. Tapi kalau ini alhamdulillah bersih. Ini saya beli seplastik sekilo itu cuman 2.500 ya, murah kan ya. Kalau saya beli garam ikan itu harganya bisa sampai 10.000 ke atas ya, apalagi kalau pakai garam dapur. Nah, itu juga lebih mahal lagi. Nah ini saya isi terus sampai penuh ya teman-teman ya. Terus saya biarkan itu biasanya 2 hari 2 malam. Nah nanti kalau sudah 2 hari 2 malam akhirnya saya buang. Nah baru habis itu saya gunakan untuk tempat burayak seperti ini ya. Ya ini jadinya nanti seperti ini yang sudah dipakai. Dan alhamdulillah saya pakai ini nggak ada masalah teman-teman ya. Tuh, alhamdulillah ikan sehat, dan yang saya perhatikan itu nggak cepat kotor. Nah ya, kalau dibandingkan dengan yang sebelahnya. Nah kalau pakai yang sebelahnya ini seperti ini. Nah jadi ke depan saya akan mengurangi penggunaan ember yang seperti ini teman-teman ya. Ya tapi ember ini yang jelas sudah berjasa banget, sudah menghasilkan ikan-ikan berkualitas ya. Jadi nanti kemungkinan tetap akan saya pakai mungkin untuk tempat yang lain. Jadi saya mau pakai tempat yang seperti ini ya. Dan ini ada namanya. Namanya ini untuk ternakannya, kelihatan ya teman-teman ya. Nah tuh super red. Jadi ini super red. Kadang saya suka lupa ya, ini ternakannya apa gitu ya. Jadi gitu teman-teman ya. Ini diisi sampai penuh. Nanti kalau sudah penuh ya, yang ini nanti juga akan saya isi seperti itu penuh. Terus kemudian dibiarkan selama 2 hari 2 malam. Habis itu airnya dibuang. Setelah dibuang kemudian dikeringkan sampai kering, baru dipakai untuk pembesaran burayak ikan cupang. Gitu ya. Ya sobat MBeta Farm, itu tadi tips dari saya gimana caranya untuk menghilangkan bau pada ember yang masih baru. Tujuannya apa? Supaya menghilangkan bau, terus kemudian juga agar
ember tersebut aman digunakan untuk burayak ikan cupang. Jadi saya masih menggunakan ember untuk pembesaran ikan cupang. Kenapa saya pakai ember? Pertama adalah biaya murah ya, nggak sampai 50.000. Kemudian juga praktis, bisa digeser-geser begitu ya, dan fleksibel juga. Jadi misalnya lagi nggak dipakai itu bisa ditumpuk-tumpuk, jadi nggak menghabiskan tempat. Itu kalau dari saya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya cara yang lain, nggak masalah. Jadi nggak harus pakai cara saya. Silahkan teman-teman berinovasi sendiri. Yang penting adalah hasil, ya. Yang penting adalah hasil, burayaknya sehat, banyak, kualitasnya bagus, ekornya lebar-lebar. Seperti itu. Kalau mau caranya pakai apa aja terserah, ya. Kalau ini cara saya. Kalau mau teman-teman pakai, alhamdulillah. Kalau misalnya teman-teman punya cara yang lain, silahkan aja. Ya, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa juga ya teman-teman untuk follow Instagram saya @cupangpurwokerto atau Facebook saya Aris Cupang. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.